Apa sih fungsi dari subnetting ya? Subnetting itu mengurangi kemacetan data lalu lintas jaringan. Jadi kenapa penting dibuat subnet supaya tidak macet datanya ya? Datanya itu tetap berjalan karena dibagi per subnet kan. Lebih teridentifikasi berdasarkan subnetnya. Lebih cepat gitu deh dapatnya ya. Kemudian mengoptimalkan kemampuan jaringan agar lebih efisien. Wah, ini mengoptimalkan kemampuannya karena nggak macet jalan utamanya, networknya itu nggak macet, maka dia akan cepat memberikan respon, ya, nggak lama, ya, agar lebih mudah memanajemen jaringan. Nah, ini memudahkan memanajemen jaringan, jadi ketahuan titik lebih cepat mengidentifikasi, lebih cepat memperbaiki karena cepat mengetahui, ya. Kemudian optimasi waktu untuk data jaringan cepat, ya. Teroptimasi karena ketahuan lebih cepat, manage-nya lebih cepat, maka optimal waktu pengiriman data maupun penerimaan data itu lebih cepat. Ya. Manajemen bandwidth data internet jika pakai internet router. Jadi semua jaringan nggak pakai bandwidth yang sama dengan kecepatan bandwidth yang sama. Dia dibagi berdasarkan kepentingan masing-masing gitu ya. Kalau mahasiswa nggak boleh buka YouTube lebih dari berapa jam, itu bisa dibatasi. Ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita perlu subnetting. Tujuannya itu ya bagi 4 ya. Kan subnetnya itu ada 62 host gitu. Kita mau tahu, oh jadi dalam satu jaringan kalau untuk di PNUP itu hanya bisa 62 host di satu jaringan. Nah, kalau lebih 62 host nggak boleh pakai jaringan itu. Ya, nggak bisa dipakai jaringan yang sama. Harus pindah ke jaringan yang lain. Mencari jumlah host per subnet, jumlah yang make. Jadi subnetnya berapa? Kalau tadi subnet ada 4, ya ada 4 subnet. Jumlah hostnya tadi 62 per subnet. Intinya satu jaringan itu 62 subnet. Nah, menentukan blok subnet. Nah, blok subnet ini misalnya jaringan A itu blok 1, ya. Jaringan B itu blok 2, jaringan C itu blok 3, jaringan D itu blok 4. Jadi mau ditahu ya ada berapa blok, sama ya sebenarnya sama subnet, tapi kalau blok itu lebih ke IP address-nya ya, dari berapa sampai berapa, supaya kita udah tahu, oh kalau ini IP 1 sampai 62 udah dipakai. Nah, itu blok subnet. Nah, menentukan alamat host dan broadcast valid. Ini alamat host dan broadcast valid itu penting karena yang jadi broadcast itu dia yang akan mengatur seluruh isi jaringan dalam situ ya. Dalam sistemnya. Ini ada contoh IP dengan classless interdomain routing 24. Plus 24 itu berarti banyaknya angka bit 1 pada netmax. Jadi ini kalau dikonversikan ke biner jadi kayak gini ya. Nah, dia nilainya seperti ini. Ya. Jadi ada 24 angka 1 di sini ya. Di netmax ini ya. Well, ya, kalau udah ngerti bagaimana jika si IDR-nya berikut. Nah, ini ada 26. Ini 26. Yang ini tadi 255 yang pertama, 255 yang kedua, 3. Maka ini yang keempat cuma 2 ya, kita cuma butuh 2 ya. Jadi ada 26 maka bit 1. Nah, masukin tabel konversi. Nolnya berapa kali? Ya, ada 6 kali ya. Ini kira-kira berapa nih kalau dijadikan desimal? Kita hitung sama-sama ya. Ya, ini konversinya. 0 itu 0, 1 ya. 1, 2 pangkat 0 kan 1. 2 pangkat 1 itu 2, tapi dikali 0 tetap 0. Jadi ini 0. Totalnya 0. Ini 0 dikali 2, 0 juga ya. Ini 0 dikali 4, 0 juga ya. Ini dikali yang ini berapa? 0 juga. Yang ada nilainya berapa? Yang mana? Ini pasti 0. 128 sama 64. 128 sama 64. Tambahin deh, jumlahin. Jumlahin. 192. Ya, jadi ini 192. Nah, ini angka ini penting loh, Dek.
Jadi harus ketahuan. Angka ini penting. Ya, jadi kalau /26 itu dia 192. Untuk apa sih angka ini? Ini untuk membagi jumlah host, ya. Jumlah host. Yang ini 192 ini yang nanti tempat kita berhenti ya, berhenti membagi ya. Sekarang kita ngitung untuk kelas C dulu. Ini CIDR ya. Untuk kelas A itu 18 sampai 30, kelas B itu 17 sampai 30, plusnya ya. Kelas C itu 19 sampai 30 ya. Contoh soal. Nah, ini contoh soal, hitunglah IP address di atas secara manual. Nah, 129. Nah, ini IP address-nya, lihat 192.168.1.10. Ini subnet max-nya 248, udah benar. Rumus untuk menghitung jumlah subnet 2 pangkat X. X ini apa sih? Jumlah 1. Jumlah 1 di ID host. Kalau kelas C, ini ID network, ada 3. Nah, ini ID network. Nah, jumlah angka 1 di ID host, ini ID host 2 pangkat X, berarti 2 pangkat berapa? 5. 5. Nah, 32 ini menyatakan jumlah subnet. Kemudian jumlah host. Jumlah host itu 2 pangkat Y kurang 2. Ada yang tahu Y ini datang dari mana? Jumlah 0 Bu. 0 Bu. Yang ini deh, sisanya host ya. Jumlah host ini 2 pangkat 3 dikurang 2. Ini 2 pangkat 3, 8 dikurang 2. Jadi jumlah hostnya itu cuma 6. Nah, blok subnetnya itu kayak gini. 256 dikurang 248. Ini dari sini. 248 dapatnya. 256 nih rumus. Angka 256. Karena jumlah dari 0 sampai 255 itu 256. 256 kurang 248 itu sama dengan 8. Kita buat blok subnetnya. Blok subnetnya itu ada 0, langkah 8 ya, langkah 8. 0, 8, 16, 24, 32, sampai seterusnya. Ya, ini blok subnetnya. Makanya dibilang inilah blok subnetnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, ini kan IP address-nya ya, kita bagi ya. Dia kan mulai dari 192.168.1.0. Ya, ini dari IP address yang paling atas ini kita ngambil ya. Nah, 192.168.1.0. Ini subnet pertama ya, subnet pertama. IP address-nya itu yang pertama, bloknya loncat 8 ya. Ini 8 ya. Loncat 8 kan? Ya Bu. Ini disebut blok subnet. Ini dapatnya dari sini. Kemudian kalau dari 192.168.1.0, maka IP pertamanya itu 192.168.1.1. Benar ya? Ya Bu. Kemudian IP terakhirnya karena loncat 6 dikurang 2, ingat ya dikurang 2. Itu IP terakhirnya 192.168.1.6. Nah, yang terakhir untuk broadcastnya 192.168.1.7. Selesai, ini blok subnet pertama. Blok subnet kedua itu dimulai dari 8. Loncat 1, IP pertamanya adalah .9. IP terakhirnya .4, 14 ya. Karena tambah 6 ya. 9 tambah 6 14. Broadcastnya itu pasti alamat broadcastnya 15 ya. Nah, ini loncat 16. Ini kepake semua.